Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Yuliana Sia dari Fakultas Ilmu Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Al-Asyariah Mandar. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas genetika, yaitu tentang pig cloning atau cloning pada babi. Yang perlu kita bahas di sini antara lain cloning itu sendiri. Pengertiannya adalah cara manusia mengusahakan agar dapat menghasilkan duplikat suatu makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Tujuan dari cloning ini adalah untuk memperbanyak bibit unggul pada hewan yang ingin dilakukan cloning atau dikembangbiakan. Nah, perlu kita ketahui sejarah perkembangan cloning itu pertama terjadi di Cina. Umumnya, teknik cloning dilakukan dengan transfer inti sel tubuh somatik yang melelehkan dan memakan waktu panjang di bawah mikroskop. Dibutuhkan sel telur dan sel somatik yang diambil dari hewan untuk proses cloning. Tim peneliti di Cina berhasil mengembangkan robot untuk cloning babi. Inovasi ini bertujuan mengurangi ketergantungan Cina untuk impor babi karena negara Cina adalah sebagai negara konsumen daging babi terbesar di dunia. Perlu kita ketahui, ini adalah struktur cloning babi. Yang pertama, itu the first animal to be cloned, the donor of animal, yang artinya hewan yang akan dikloningkan atau hewan donor. Kita lihat di situ ada gambar babi. Yang kedua, sel dari hewan yang akan dikloning disimpan di laboratorium untuk mencegah tumbuh atau membelah. Ya, kita lihat di gambar itu ada garis miring di situ dan ada gambar seekor babi. Yang ketiga itu adalah inti menyatu dengan telur kosong melalui arus listrik. Jadi peneliti itu melakukan cloning babi dengan menggunakan arus listrik. Yang keempat, nukleus dideksresi dari sel donor nukleus atau inti sel dari babi tersebut. Yang kedua itu ada di atas gambar babi, itu adalah babi kedua yang untuk dikloningkan, sel telur yang tidak dibuahi mendonor mandiri. Yang kedua itu inti adalah remo dari telur CE. Yang itu adalah sel telur, dan yang ketiga itu ada sel telur dan kemudian di bawah ke embrio matang selama beberapa hari. Yang berikut embrio yang dimasukkan ke ibu pengganti. Jadi sel telur dari hewan pendonor tadi atau hewan yang ingin dikloning itu dimasukkan ke ibu pengganti atau induk pengganti dari babi tersebut. Nah, dari sini babi atau induk pengganti tersebut akan menghasilkan embrio baru atau anak babi baru, yaitu di situ ada gambar babi. Hewan hasil cloning lahir dengan DNA yang persis sama dengan hewan donor. Ya, jadi hewan yang didonor tersebut akan menghasilkan anak babi atau embrio babi baru yang sama persis dengan hewan yang akan didonor. Jadi itu penjelasan sedikit dari saya tentang cloning babi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.